誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Manga Tokyo Revengers Chapter 230 akhirnya sudah terbit secara resmi pada jam 10 malam tadi. Walaupun sebagian besar isinya hanya menceritakan mengenai kisah masa lalu dari beberapa karakter penting yang ada di manga ini, namun nyatanya Chapter 230 merupakan sebuah chapter yang sangat menarik sekali. Berbeda dari chapter-chapter sebelumnya yang terkesan sangat singkat, manga Tokyo Revengers pada minggu ini memiliki jumlah halaman yang lebih banyak dari biasanya. Ditambah dengan isi cerita yang sangat padat. Jika kalian sudah tonton video spoiler kami tadi siang, kami yakinkan kalian untuk tetap nonton video alur cerita ini juga. Karena banyak sekali informasi tambahan yang tidak kami tampilkan dan tidak kami ceritakan di video spoiler sebelumnya. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua pembahasan dari cerita yang ada pada manga Tokyo Revengers Chapter 230 ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers Chapter 230 memiliki judul Get Stuck Up, atau jika ditranslate ke bahasa Indonesia, mempunyai arti terjebak nostalgia atau terjebak di masa lalu. Chapter ini dibuka dengan sebuah panel yang memperlihatkan sebuah kisah masa lalu dari Akashi Takeomi, ketika dirinya masih berada di geng Black Dragons generasi pertama dan masih menjabat sebagai wakil presiden dari geng legendaris penguasa dunia berandalan di seluruh Jepang tersebut. Di momen itu, Takeomi pun teringat mengenai perannya di masa lalu. Dulu, ketika Shinichiro Sano mempunyai ide untuk membuat sebuah geng baru yang diberi nama dengan geng Black Dragons, Shinichiro Sano pun menunjuk dan meminta Takeomi untuk menjadi wakil presidennya. Tentu saja awalnya Takeomi sangat kaget sekali. Dia tidak percaya orang selemah dirinya mampu mengemban tugas berat sebagai seorang wakil presiden. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin sering Takeomi terlibat dalam pertempuran, kemampuannya pun perlahan-lahan mulai terlihat. Setiap kali terjadi pertempuran besar antar geng atau antar kelompok, Takeomi pasti selalu terlibat dan memegang peran yang sangat penting sekali dalam pertempuran itu. Dengan tenang, Takeomi lah orang yang selalu menyusun rencana dan memberikan perintah kepada seluruh anggota dari geng Black Dragons generasi pertama. Atau simpelnya, Takeomi adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir seluruh anggotanya demi bisa mencapai kemenangan bagi mereka semua. Karena kehebatan serta kemampuannya tersebut, akhirnya Akashi Takeomi pun mendapatkan julukan sebagai God of War atau Dewa Perang dari geng Black Dragons. Ternyata tidak hanya sampai di situ saja kenangan masa lalunya. Di panel selanjutnya, Takeomi pun tiba-tiba kembali teringat mengenai kisah masa lalunya bersama dengan Shinichiro Sano ketika mereka berdua masih sangat kecil sekali. Atau tepatnya ketika mereka berdua masih duduk di bangku sekolah dasar. Di momen itu terlihat Shinichiro Sano yang sedang berdiri di puncak tertinggi tiang permainan anak-anak sambil menikmati tiupan angin yang berhembus. Sementara itu Takeomi kecil masih terus mencoba memanjat dan menyusul Shinichiro Sano sambil terus berteriak memanggil nama Shinichiro. Berbeda dengan Shinichiro Sano yang mempunyai mimpi untuk menjadi raja atau orang nomor satu di dunia berandalan, Takeomi tidak diperlihatkan mempunyai mimpi apapun. Akashi Takeomi justru hanyalah orang atau anak biasa saja. Takeomi tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pelajaran. Dia juga buruk dalam hal olahraga. Sementara itu, Shinichiro Sano adalah kebalikannya. Shinichiro Sano sejak kecil sudah menguasai atau memiliki kemampuan aura pertemanan atau nakama power, di mana Shinichiro mampu membuat orang-orang kuat lain mau mengikutinya. Dan juga Shinichiro Sano mempunyai kekuatan untuk membuat musuhnya menjadi kawannya. Menurut Takeomi, Shinichiro adalah orang yang sangat baik sekali. Sejak kecil, Shinichiro hanya mau berkelahi melawan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Itulah yang akhirnya membuat Shinichiro selalu mengalami kekalahan dan tidak pernah menang dalam bertarung. Ketika Shinichiro kalah, dia pun selalu menangis. Hingga Shinichiro Sano pun mendapat julukan sebagai Crybaby Hero. Wow, menarik banget bukan? Sebuah julukan yang sama persis dengan julukan yang dimiliki oleh Hanagaki Takemichi. Kini momen pun kembali berpindah ke masa remaja dari Takeomi dan juga Shinichiro Sano. ketika mereka berdua sudah membuat dan mendirikan geng Black Dragons generasi pertama. Hobi dan kebiasaan Shinichiro Sano
Untuk terus bertarung melawan orang-orang yang kuat ini, akhirnya terus terbawa hingga Shinichiro Sano tumbuh dewasa. Setiap kali Shinichiro Sano pulang dari perkelahian, maka tubuhnya sudah pasti akan dipenuhi dengan banyak sekali bekas luka. Pada momen ini, Benkei lah orang yang selalu menenangkan Shinichiro Sano dan selalu mengelus kepala dari Shinichiro Sano. Sementara itu, Wakasa justru hanya meledek Shinichiro dengan berkata, "Kau ini sudah lemah dalam bertarung, lemah pula dalam hal percintaan. Kau memang cocok mendapat julukan sebagai sang raja terlemah atau The Weakest King." Mendengar semua perkataan Wakasa tersebut, Shinichiro Sano pun hanya membalas dengan sebuah senyuman dan berkata, "Jika cinta memang begitu adanya, deritanya tiada akhir." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa tahun berlalu, dan setelah geng Black Dragons berhasil mencapai puncak, serta menjadi geng terkuat penguasa dunia berandalan di seluruh Jepang, tiba-tiba saja Shinichiro Sano memberikan pengumuman yang sangat mengejutkan sekali kepada semua teman-temannya termasuk Akashi Takeomi, di mana dirinya memutuskan untuk membubarkan geng Black Dragons generasi pertama tersebut. Tentu saja mendengar ini Takeomi sangat kaget dan bertanya-tanya mengenai apa alasan dari Shinichiro Sano sampai membubarkan geng Black Dragons ketika mereka berada di puncak kejayaannya. Namun mendengar semua perkataan dari Takeomi ini, Shinichiro Sano pun hanya tersenyum dan menjawab, "Takeomi, saat ini tidak ada lagi geng yang lebih kuat dari kita. Jika terus kita lanjutkan, maka kita hanya akan membuli yang lemah saja." Setelah mendapatkan jawaban dari Shinichiro Sano, Takeomi pun tetap saja tidak mengerti dan tidak terima dengan alasan Shinichiro membubarkan geng Black Dragons. Walaupun begitu, sebagai seorang sahabat terbaik sekaligus wakil presiden dari geng Black Dragons generasi pertama, Akashi Takeomi tetap menunjukkan respect-nya atau rasa hormatnya kepada Shinichiro Sano yang merupakan presiden dari geng Black Dragons ini. Pada akhirnya, Takeomi pun tidak membantah sama sekali keputusan dari Shinichiro dan akhirnya menerima keputusan Shinichiro Sano untuk membubarkan geng Black Dragons generasi pertama ini. Momen pun kembali berpindah. Kini 5 tahun telah berlalu semenjak geng Black Dragons generasi pertama dibubarkan. Sebagian besar mantan anggota dari geng Black Dragons pun sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Setelah dibubarkannya geng Black Dragons, Takeomi pun seketika menjadi kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Selama ini Shinichiro Sano lah yang selalu dijadikan sosok panutan oleh dirinya. Namun setelah memutuskan untuk berpisah, kepribadian Takeomi pun menjadi berubah drastis. Takeomi menghabiskan sebagian besar waktunya serta uangnya dengan berfoya-foya, baik itu karaoke ataupun bermain wanita. Bahkan untuk memenuhi gengsi atau gaya hidupnya yang begitu glamor, Takeomi pun sampai memutuskan untuk mencari pinjaman ke sana kemari. Tentu saja dengan nama besar yang dia miliki, banyak sekali orang yang mau meminjamkan uang kepadanya. Tapi akibat semua kelakuan buruknya tersebut, Takeomi pun akhirnya harus menerima konsekuensinya. Di masa ini, hal buruk ternyata terjadi kepada Takeomi, di mana kali ini dirinya sedang berada di masa krisis dalam hidupnya, atau sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Pada panel ini terlihat jika Takeomi memiliki banyak sekali hutang. Bahkan sampai pintu depan rumahnya pun banyak sekali ditempeli sebuah poster yang bertuliskan "Return the money" atau kembalikan uangnya. Penampilan Akashi Takeomi pun sangat menyedihkan sekali di sini. Jauh berbeda sekali dengan Akashi yang selama ini kita kenal. Dari raut wajahnya, terlihat jika Takeomi sangat tertekan sekali dengan semua kondisi yang menimpanya. Bahkan wajah Takeomi pun terlihat sangat tidak terurus dan tidak terawat. Oh iya, di masa ini juga lah, Takeomi mengetahui jika ternyata sahabat terbaiknya, yaitu Shinichiro Sano sudah terbunuh atau sudah meninggal dunia. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan sekali. Takeomi hidup dengan banyak hutang, ditambah mengetahui jika sahabat terbaiknya telah mati terbunuh. Pantas saja di panel ini Takeomi nampak sangat depresi. Di momen selanjutnya, kali ini terlihat Wakasa, Arashi Keizo, Kawaragi Senju, dan juga Akashi Takeomi yang sedang berkumpul di gym atau tempat latihan bagi mereka semua. Tanpa basa-basi, Senju pun kemudian langsung mengungkapkan tujuannya kepada semua orang yang ada di sini. Senju berkata, jika dirinya ingin sekali bertarung melawan Maiki yang tidak terkalahkan. Untuk mencapai hal itu, Senju pun kemudian mencetuskan sebuah ide atau gagasan.
di mana Senju ingin membuat sebuah geng baru yang saat ini dikenal dengan nama Geng Brahman. Awalnya Takeomi terlihat sangat kaget setelah mendengar pernyataan dari Senju barusan. Hal sebaliknya justru terjadi kepada Wakasa dan Benkei. Di momen ini, Waka dan Benkei malah memuji Senju dan mendukung Senju secara penuh. Semua hal tersebut terjadi karena Benkei dan Wakasa sudah tahu jika sebenarnya Senju adalah orang yang sangat kuat sekali. Setelah mereka semua setuju dan sepakat untuk membuat sebuah geng baru, Senju pun berkata, jika dia membutuhkan seseorang yang bijak dan juga seseorang yang bisa diandalkan untuk memimpin geng baru ini. Ya, benar sekali. Satu-satunya orang yang cocok dengan kriteria Senju saat itu adalah Akashi Takeomi. Mendengar ini, Takeomi pun seketika meneteskan air matanya atau menangis. Meskipun Takeomi sudah kehilangan semua uangnya dan juga semua harga dirinya, tapi Takeomi pasti akan melakukan apapun demi Kawaragi Senju, Wakasa, dan juga Arashi Keizo. Wow, benar-benar sebuah ikatan yang sangat erat sekali diperlihatkan oleh para pendiri geng Brahman ini. Setelah beberapa halaman menunjukkan sebuah kisah masa lalu mengenai awal mula terbentuknya geng Black Dragons dan juga awal mula terbentuknya geng Brahman, kini momen pun akhirnya berpindah kembali menuju medan tempur antara 3 geng terkuat penguasa Tokyo. Pada panel ini, terlihat Akashi Takeomi yang bertekuk lutut sambil terus menangis. Setelah kembali teringat mengenai semua kenangan berharganya bersama semua orang penting yang ada dalam hidupnya, seperti Shinichiro Sano, Wakasa Imaushi, Arashi Keizo, dan juga Kawaragi Senju. Di momen ini, Takeomi pun berkata, jika dirinya sudah salah menilai Senju. Takeomi pun kemudian meminta maaf, menyesal, serta mengakui jika semua ini adalah salahnya. Kemungkinan besar di momen ini Takeomi sudah sadar mengenai semua kesalahannya dan juga semua pengkhianatannya kepada cita-cita awal atau idealisme asli dari geng Black Dragons generasi pertama dan juga geng Brahman yang mereka dirikan bersama. Namun setelah mendengar semua penyesalan yang diucapkan oleh Akashi Takeomi barusan, Senju pun akhirnya kembali merespon. Senju berkata, Takeomi, kematian Draken serta semua kekacauan yang terjadi pada malam ini bukanlah salahmu. Tidak sampai di situ, Senju pun kini kembali melanjutkan perkataannya. Senju berkata, jika semua ini bukanlah salah dari Akashi Takeomi, melainkan semua ini adalah salah dari dirinya sendiri. Mau bagaimanapun Senjulah pemimpin dari geng Brahman saat ini. Harusnya Senju sejak dulu menyadarkan Takeomi, tetapi Senju malah memilih untuk diam dan terus membiarkan Takeomi salah jalan. Pada momen ini Senju mengakui dan menyadari jika memang mentalnya sangat lemah. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang untuk memperbaiki semuanya adalah dengan mengalahkan sang monster terkuat yang tidak tertandingi, yaitu Terano Minami. Mendengar semua ucapan dan tantangan dari Kawaragi Senju, seketika Terano pun kini akhirnya bangkit kembali. Dengan wajah seramnya Terano berkata, untuk pertama kalinya dalam hidupku, akhirnya aku bisa bertarung dengan serius. Majulah Senju yang tidak tertandingi. Wow, menarik banget bukan? Ternyata sejak awal terjadinya pertempuran besar antara ketiga geng terkuat penguasa Tokyo ini, Terano sama sekali belum serius. Dan Terano sama sekali belum menunjukkan kekuatan terhebatnya. Setelah melihat kemampuan dari Kawaragi Senju, barulah jiwa muda Terano kembali membara dan kembali bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Terano bisa bertarung dengan serius dan bisa bertarung dengan sekuat tenaganya. Wow, benar-benar sebuah cerita yang sangat menarik sekali. Setelah beberapa chapter yang menceritakan mengenai kisah masa lalu dari para karakter penting yang ada pada manga Tokyo Revengers ini, kami pun sebenarnya sama sekali tidak berharap jika cerita flashback di masa lalu ini akan lebih baik daripada kisah-kisah sebelumnya. Namun setelah membaca secara langsung, ternyata justru semua cerita yang ada pada chapter 230 ini merupakan sebuah cerita kunci yang menjadi dasar atau menceritakan sebuah awal terjadinya konflik besar di seluruh dunia baku hantam Tokyo Revengers. Nah, bagaimana menurut kalian chapter 230 ini? Kami sendiri pun menjadi semakin penasaran mengenai bagaimana kelanjutan pertarungan antara Terano Minami melawan Kawaragi Senju. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.